Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, tentunya berbahagia sekali pada hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Nah, baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind malam hari ini saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas, dan tema ini tentunya tema yang tidak kalah menarik daripada tema-tema kita di episode Manajemen sebelumnya. Dan untuk tema kita pada hari ini berhubungan dengan ajaran dari agama Konghucu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang salah satu ajaran atau salah satu hal-hal baik yang diajarkan oleh agama Konghucu. Dan tentunya nanti saya juga sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang pada hari ini datang untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai tema kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tema ya. Jadi untuk tema kita pada episode manajemen malam hari ini adalah 8 kebajikan ya. Jadi itu adalah tema pada Manage Your Mind malam hari ini, yaitu 8 kebajikan. Yang nanti apa-apa saja 8 kebajikan itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu bersama Bapak Halim Tobing. Selamat malam Bapak Halim. Ya, selamat malam Mbak Eni. Nah, baik, saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan CV dari Bapak Halim. Begitu, narasumber kita pada hari ini bernama Bapak Halim Tobing. Beliau saat ini sebagai penebar agama atau seorang misionaris dari agama Konghucu yang biasa disebut dengan Joseon. Kemudian saat ini beliau sebagai ketua Makin atau Majelis Agama Konghucu Genta Rohani Malang, begitu. Nah, itu adalah sedikit biodata singkat atau CV singkat dari narasumber kita pada hari ini. Dan langsung saja Bapak Halim, tema kita pada hari ini adalah 8 kebajikan. Mungkin kita sudah pernah membahas di tema-tema kita sebelumnya mengenai 8 kebajikan yang kalau tidak salah itu berada di dalam intisari ajaran agama Konghucu. Nanti mungkin sebelum Bapak masuk ke 8 itu yang mulai satu persatu, saya untuk mengantar begitu saja Bapak, silakan Bapak sampaikan 8 kebajikan ini ada di kitab apa di dalam agama Konghucu, seperti itu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Saya sampaikan kembali bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan. Witik Tonggian. Sungguh hanya satu itulah, yaitu kebajikan milikilah. Sanjay. Kembali kepada topik hari ini, bahwa 8 kebajikan yang dipunyai oleh seorang umat Konghucu, yaitu sikap berbakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila dan kebenaran, kemudian adalah suci hati dan tahu malu. Hao Ti Tiong Sin Legi Liamji. Ini adalah 8 pokok kebajikan yang harus dipunyai oleh seorang Cuince, seorang umat Ru, seorang insan yang mempunyai keyakinan Konghucu, Konfusianisme. Kita awali dengan laku berbakti. Bagaimana seseorang kalau lupa akan berbakti kepada orang tuanya, lupa berbakti kepada negaranya, lupa berbakti kepada saudara atau kerabat yang lebih tua. Ini akan membawa
malapetaka. Karena berbakti menurut ajaran Konghucu adalah yang paling dekat dan paling mula hubungan antara ayah, ibu dengan anak-anaknya. Hubungan yang paling dekat ini. Ya. Ini hubungan yang paling dekat ini adalah, kalau dalam bahasa Mandarinya ini adalah renjing, punya ikatan batin. Ya. Punya ikatan batin antara orang tua dengan anak-anaknya. Karena ini menjadi satu hal yang paling mendasar, paling mudah, paling mula, paling dekat antara orang tua dengan anak. Maka kewajiban yang utama sebagai seorang anak adalah berbakti, mengabdi, kemudian menghormati serta mencintai ayah bundanya. Ini adalah yang pertama, yang pokok. Kemudian yang kedua adalah kepada saudara. Ya, karena hubungan yang begitu dekat, maka dijadikan satu landasan untuk melakukan pembinaan diri. Tadi atau episode yang kemarin sudah saya sebutkan bahwa hubungan antara satu dengan lainnya itu baik antara suami istri, baik antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Ini harus punya satu rasa hormat. Dari rasa hormat itulah akan juga menimbulkan satu pembinaan dirinya, ya, supaya dalam pengertian pembinaan dirinya ini, kalau seseorang sudah terbina pengertiannya itu imannya, pengertiannya itu etikanya, dia ini akan bisa membawa diri dalam arti yang seluas-luasnya menjadi seseorang yang bisa mempunyai pola pikir rendah hati. Ya, jadi 8 kebajikan yang pertama adalah harus berbakti kepada orang tua, kepada saudara, juga termasuk kepada negara. Setelah berbakti dari situ akan bisa timbul satu perasaan rendah hati. Dalam arti rendah hati yang seperti apa? Sebelum melakukan segala sesuatu itu meneliti hakikat tiap perkaranya, sehingga melakukan ini tidak gerusa-gerusu. Iya. Ya, itulah setelah bisa melakukan pembinaan diri, itu akan menjaga kita kepada siapapun dalam pengertian human relation-nya ini. Ada satu pertanyaan atau satu ulasan di dalam kitab suci agama Konghucu. Mengabdi kepada siapakah yang terbesar? Dijawab juga oleh Nabi bahwa mengabdi yang terbesar adalah kepada orang tua, wakil dari Tuhan. Kemudian menjaga apa yang paling besar? Menjaga yang paling besar adalah menjaga diri sendiri. Kita ini harus sayang, kita ini harus bisa menjaga diri kita sendiri, karena bagaimanapun kalau kita tidak bisa merawat diri, juga kita tidak bisa merawat orang lain. Itu ada salah satu sabda suci dari kitab suci ini, kalau boleh saya sebut di sini, Mbak, ya. Iya, silakan, Bapak. Seorang muda di rumah hendaklah berlaku bakti. Di luar hendaknya bersikap rendah hati. Hati-hati sehingga dapat dipercaya. Kemudian menaruh cinta kasih kepada masyarakat dan berhubungan erat dengan orang-orang yang berberi cinta kasih.
bila telah melakukan semua itu, masih ada waktu, pelajarilah kitab-kitab. Inilah merupakan satu bentuk rasa laku bakti dan rendah hati yang tercantum di dalam ayat suci, Sabda Suci 1 jilid 6. Ya. Sabda Suci 1 jilid 6. Ya. Itu yang berbakti dan rendah hati. Kemudian Haute Tiongsin ya sekarang ya. Tiongsin, satya dan dapat dipercaya. Semuanya itu diawali dari rasa berbakti. Itu pokok. Kalau seseorang ini tidak punya rasa bakti terhadap terutama orang tuanya, ini tidak akan menimbulkan perasaan atau rendah hati karena menjadi sombong, ya. Karena satya dan dapat dipercaya ini adalah merupakan satu pokok utama dalam kehidupan yang menurut agama Konghucu. Ini menjadikan manusia ini harus bisa menggembilangkan kebajikan yang bercahaya yang telah difirmankan oleh Tuhan. Betul. Ya. Ya. Itu yang jadi ini harus dinyatakan dalam satu bentuk ketulusan beriman dan menghormat dan selalu menjunjung kebajikan. Ini yang semua tercantum di dalam satya dan dapat dipercaya. Ya. Dapat dipercaya ini merupakan sandaran yang sungguh-sungguh merupakan tempat pijakan untuk melakukan satu kebajikan. Kalau seseorang ini tidak bisa dipercaya, bagaimana dia bisa melakukan satu kebajikan? Iya, betul. Ya, itu sebenarnya omong kosong. Iya, ya. Betul, iya. Itu adalah kemudian berarti masih 4 ya Bapak ya, masih dari 8. Nanti kita akan bahas lagi untuk 4 berikutnya, begitu ya Bapak gitu ya. Okay, ya, jadi itu adalah 4 dari 8 kebajikan yang tadi disampaikan oleh Pak Halim ya. Ada laku baik, rendah hati, kemudian setia dan dapat dipercaya. Masih satya. Jadi pemirsa Dhamma TV itu masih 4 dari 8 kebajikan ya yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Halim. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih dengan tema 8 kebajikan. Tadi di segmen pertama, Pak Halim sudah menyampaikan ada 4 ya dari 8 kebajikan. Dan tadi sempat juga Pak Halim sedikit sampaikan mengenai contoh-contoh kasusnya, begitu ya Bapak ya. Dan ini, saya tertarik dengan yang ini Bapak, syiau atau laku bakti yang tadi Bapak sampaikan kepada orang tua, kemudian kepada saudara. Nah, ini dari Dhamma TV juga ada sedikit repean ini Bapak untuk saya begitu. Ini laku bakti kepada para leluhur. Berarti di sini bisa diartikan bahwa seorang yang beragama Konghucu begitu memiliki suatu ritual untuk menghormat para leluhur. Apakah betul seperti itu Bapak? Ya, betul sekali. Ya. Itu merupakan satu hal yang paling mutlak. Mutlak. Pengertian mutlak di sini sebagai seorang umat beru, umat yang beragama Konghucu, tidak boleh meninggalkan leluhur. Akar ya Pak? Iya. Apa itu akarnya namanya? Iya, bibitnya seperti itu. Iya, begitu. Jadi tidak boleh. Harus selalu. Jadi begini, singkatnya itu kalau kita dilahirkan pada saat papa mama masih ada, itu wajib kita berbakti kepada orang tua. Wajib kita ini istilahnya mendahulukan kepentingannya orang tua dulu. Setelah orang tua itu meninggal, ya kita lakukanlah satu persembahyangannya yang dengan penuh kesusilaan, penuh betul-betul dengan penuh. Jadi jangan sampai lupa pada saat hari wafatnya orang tua tercinta.
saya mungkin juga sedikit menambahkan ya. Silakan Bapak. Kepada para pemirsa dimanapun berada, monggo apapun kepercayaan semua pemirsa ini, tidak ada salahnya kalau kita ini selalu mencatat riwayat siapa nama papa mama kita. Iya. Kemudian lebih naik lagi kalau bisa, siapa nama kakek nenek kita, kakek nenek luar dan kakek nenek dalam. Ya, kalau mungkin saya sebutkan kakek nenek dalam ini adalah yang dari papa. Oh iya, yang luar adalah dari mama. Yang luar adalah dari mama. Ya. Setelah itu kalau mungkin bisa lagi naik lagi, tapi rata-rata kita ini dari generasi kakek nenek kita sudah kita sama yang atasnya lagi kita ini sudah tidak tahu. Iya, betul, betul Pak. Seperti ya. itu memang iya. Lah, mulailah dari kita ini, tadi saya sebutkan, kita ini mencatat silsilah ini, kita sejarah ini supaya tidak sampai hilang. Iya, leluhur itu ya Pak ya. Leluhur kita begitu. Iya, gitu loh. Ya. Di dalam agama Konghucu, ini Konghucu atau bukan? Kalau di dalam agama saya, agama Buddha kan ada istilah cengbeng begitu Pak. Apakah di agama Konghucu juga ada seperti itu? Cengbeng ya? Iya. Jadi memang ada, sangat ada, karena cengbeng adalah merupakan hari sembahyang leluhur yang mana setiap anak cucu atau turunannya ini sampai di luar kota, sampai mungkin di luar negeri pulang ya untuk memperingati hari cengbeng, hari betul. Apa itu, hari Sadranan kalau tidak salah itu ya. Apa ya, sembahyang leluhur kalau saya tahu. Hari Sadranan. Ya, jadi Sadranan. itu wajib bagi umat Konghucu untuk selalu, sampai mungkin kalau tidak salah di Tiongkok sana termasuk hari libur itu. Wah, hari cengbeng ini sembahyang leluhur. Hari libur nasional. Jadi memang itu nanti masuknya ke 8 kebajikan yang pertama begitu ya Pak, laku bakti. Laku bakti, betul. Bakti kepada orang tua. Jadi tadi memang tidak meninggalkan. Iya, tidak meninggalkan leluhurnya. Kalau meninggalkan leluhurnya berarti sudah tidak melaksanakan laku bakti ini ya Pak ya. Ya, laku bakti ini ada di dalam 8 kebajikan yang pertama. Betul Pak? Iya, betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Jadi sikap kasih sayang antar saudara, antar teman, mungkin seperti itu ya Bapak, yang tadi bisa saya ambil dari penjelasan Bapak. Kemudian satya, kesetiaan atau kesetiaan dengan satya ada bedanya Mbak. Kalau gini, jadi satya ini apa yang telah kita ucapkan, ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu satya. Satya. Oh, satya berarti yang betul adalah satya, bukan setia ya Pak? Iya, bukan satya. Ya, jadi itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi digarisbawahi bukan setia tapi satya, yang artinya adalah bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, mungkin seperti itu ya Pak. Juga termasuk yang kita bicarakan. Termasuk apa yang kita bicarakan. Gitu. Yang selanjutnya adalah dapat dipercaya. Mungkin Pak Halim tadi belum sempat menyampaikan secara lebih rinci mengenai yang dapat dipercaya karena terpotong oleh jeda iklan begitu ya Bapak ya. Jadi silakan Bapak untuk menyampaikan yang dapat dipercaya. Yang shin dibacanya apa Pak? Shin. Shin ya. Shin ya. Shin. Bagaimanakah kehidupan seseorang atau siapapun kalau tidak bisa dipercaya? Ya. Jadi dalam doa dari agama Konghucu itu selalu memohon kepada Tien, Tuhan yang Maha Besar, untuk supaya Tien ini membimbing kita, membimbing umat manusia yang berimankan Konghucu untuk bisa menjadi eling, itu bisa menjadi sadar, untuk bisa menjadi takwa kepada Tien, dengan pengertian eling tadi itu bahwa kehidupan ini tanpa dipercaya ini sudah hancur, sudah tanpa ada kepercayaan begitu ya Pak. Bagaimana saya bisa janjian dengan Mbak Eni hari ini, kemudian saya tidak datang, tidak ngabari atau dan sebagainya? Apakah hal ini
apakah hal ini berujung tidak malah petaka? Ya, itu aja secara singkatnya, secara sederhananya. Ini dalam hubungan human relation, apalagi dalam hubungan kerja. Hubungan kerja ini mutlak sekali, apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan, ini harus bisa betul-betul dipercaya. Baik ini hubungan kerja, hubungan antara suami dengan istri pun juga harus bisa dipercaya. Hubungan antara orang tua dan anak juga harus bisa dipercaya. Kalau tidak dipercaya, susah, Mbak. Iya. Ya. Jadi dipercaya ini mutlak, tidak bisa ditawar. Betul. Jadi hubungan yang nantinya akan saling menguntungkan, begitu ya Bapak ya, kalau ya, dapat diharapkan dipercaya. seperti itu. Diharapkan seperti itu. Jadi apa jadinya dunia kalau tidak ada rasa saling percaya, begitu ya Pak ya. Nah, itu adalah yang keempat. Jadi masih ada 4 lagi, begitu ya Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan 2 terlebih dahulu mengenai yang kelima dan yang keenam, begitu. Silakan Bapak. Ya, jadi kalau yang kelima dan yang keenam adalah susila dan kebenaran. Susila dan kebenaran. Ya. Jadi dalam ajaran agama Konghucu, di dalam kitab Susu ini, Sabda Suci jilid 12 ayat 1 dan 2 itu tertulis, Nabi bersabda, yang tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan dibicarakan, jangan dilakukan. Ini sebagai satu pengejawantahan bahwa kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak susila, misalnya saya ini juga sering ya kadang-kadang nonton kiriman-kiriman video yang rasanya itu tidak susila gitu, tidak teko. Iya. Itu ya bukan saya itu wah baik, bukan seperti itu, tapi karena saya lihat ini tidak susila, lebih baik saya menurut versi saya tidak susila, ini tidak saya lihat. Ya, karena mungkin kita ini sudah terbiasa dengan apa yang kita pelajari di sini. Kadang-kadang kita ini sudah sering tidak mendengarkan hal-hal yang istilahnya dalam mendengar ya. Jadi tadi kita melihat di video ya, kita terus mendengar. Kadang-kadang suatu saat itu kita mendengar orang itu yang mengatakan yang rasanya itu menurut pendengaran saya ini tidak susila gitu. Iya. Itu langsung kita ini spontan tidak enak gitu. Iya. Ya. Iya betul Pak. Lah, inilah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan dibicarakan. Sudah tahu yang seperti itu, jangan diucapkan, jangan dibicarakan. Yang tidak susila tadi itu, sehingga akan membawa ketentraman kepada batin kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau yang sudah tahu tidak susila itu ya jangan dilakukan. Karena kita menyebutnya tadi yang pertama itu adalah dari mata kita, jangan dilihat. Kemudian yang kedua adalah jangan didengar. Yang ketiga adalah jangan diucapkan. Yang keempat adalah jangan dilakukan. Ini sudah ada urut-urutannya. Kalau yang pertama kita lihat itu sudah tidak susila, ya tidak berlanjut kepada yang berikutnya. Betul. Ya, iya. Gitu ya. Kadang mata kan sukanya melihat yang indah-indah, Pak. Kadang waduh, banyak sekali yang memang mungkin dia tahu, tidak tahu itu episode yang dibuat atau seperti apa. Tapi kadang-kadang banyak sekali yang rasanya tidak nyaman dilihat gitu ya, tidak enak. Iya, tidak sesuai dengan batas-batas kesusilaan di dalam diri kita, entah di dalam diri orang lain kan ya tidak ada yang tahu begitu ya Pak ya. Iya, masing-masing punya persepsi sendiri ya. Persepsi sendiri, betul. Itu adalah yang susila. Nah, baik pemirsa, ternyata masih ada 3 lagi yang akan kita bahas di 8 kebajikan ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Halim dan juga masih dengan tema 8 kebajikan. Ternyata menarik sekali Bapak, 8 kebajikan ini di dalam agama Konghucu. Ada 8, tapi kita baru sempat membahasnya 5 karena iya, karena kita ternyata dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang hal itu betul-betul terjadi begitu. Apalagi yang ini Bapak, yang sebelumnya ini, yang susila. Kalau tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan, dan jangan dilakukan. Itu menurut saya realistis sekali dengan kehidupan kita saat ini begitu Bapak. Karena kan kebanyakan orang ini sudah susilanya apa ya, tingkat-tingkat susilanya ini sudah, kalau bisa saya katakan, mohon maaf, menurun begitu Bapak. Jadi memang ya mungkin tergantung dengan orang-orang juga sih ya Pak ya. Jadi memang kalau menurut saya saat ini untuk kemoralan, kesusilaan, setiap orang itu sudah ada yang mengalami penurunan. Apakah Bapak juga sependapat dengan saya juga tidak tahu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebenaran, begitu ya Bapak ya. Jadi silakan Bapak untuk menjelaskan yang kebenaran itu adalah yang keenam. Betul Bapak? Betul ya. Ya, yang kebenaran. Silakan Pak. Ya, kebenaran menurut Mbak Eni dengan kebenaran menurut saya mungkin berbeda. Berbeda, betul. Ya. Iya. Kembali tadi juga saya simak dari pembicaraannya Mbak Eni. Moral. Sekarang banyak yang degradasi. Iya, degradasi moral. Ya. Saya melihat tayangan-tayangan yang di TV. Banyak sekali kejadian yang istilahnya itu tindakan asusila kepada anak-anak yang istilahnya masih muda. Iya. Ini merupakan satu degradasi moral yang semestinya menurut saya, Mbak, justru tidak ditayangkan di TV. Iya, jangan, seharusnya memang seperti itu. Iya, saya setuju Pak. Iya. Iya. Karena tadi yang Mbak sebutkan, banyak sekali penurunan degradasi moral itu justru kalau ditayangkan di TV itu malah menjadi contoh. Iya, seperti diajari gitu. Ya. Iya. Itulah yang menjadikan moralnya ini malah istilahnya menurun. Sedangkan saya yakin sekali bahwa agama apapun semua pasti mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin akan mengajarkan kejelekan. Cuman dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya inilah yang mungkin kurang tersampaikan atau kurang seperti apa. Tadi saya sebutkan di dalam bahasa Mandarinnya Jating Jiaoyi. Jating Jiaoyi ini merupakan satu didikan di dalam rumah tangga yang secara terus-menerus mulai dari lahir sampai kira-kira dia mulai istilahnya cukup remaja, menjelang remaja itu selalu kita jejeli terus norma-norma etika kehidupan moral itu. Jating Jiaoyi itu di situ. Kembali lagi kepada kebenaran. Seorang susilawan terhadap persoalan dunia tidak mengiyahkan atau juga tidak menolak mentah-mentah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa apa yang benar menurut saya bukan benar menurut Mbak Eni. Betul. Maka itulah, sebagai seseorang yang mempunyai iman yang teguh, ini harus bisa membedakan, meneliti hakikat tiap perkara, membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Karena membenarkan diri sendiri tanpa melihat kebenaran dari orang lain, ini adalah memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak ini biasanya berujung-ujungnya juga mesti tidak akan ketemu titik terbaik. Ya, maka itulah kebenaran ini adalah harus
seseorang ini dalam pengertian harus ini, kebenaran itu dipakai sebagai satu ukuran untuk menentukan langkah-langkah dalam hal menjalani kehidupan ini, supaya tidak menjadi rancu antara kebenaran saya dengan kita ngambil kebenaran secara umum, universal. Ya, ini jangan kebenarannya itu kebenaran yang menurut versinya masing-masing. Saya mempunyai iman agama Konghucu, menurut saya wah benar semua. Orang lain mempunyai ajaran agama yang lain, wah ajarannya benar semua. Kebenarannya berbeda. Betul. Ya, lah, ya sudah. Kalau karena ini membicarakan masalah jalan suci ini tidak perlu kita perdebatkan. Karena jalan suci kalau diperdebatkan tidak ketemu, Pak. Ya, itu masalah kebenaran. Jadi kebenaran ini harus kebenaran yang harus betul-betul tahu tolok ukur kebenarannya. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-7 ya, Mbak ya. Iya. Suci hati. Suci hati, betul. Seseorang ingin memperkaya dirinya sendiri dengan cara melakukan istilahnya itu korupsi. Ya. Ya. Ini dalam mindsetnya ini sudah tidak suci lah, Mbak. Ini sebagai salah satu contoh aja ya. Ya. Betul. Seseorang akan melakukan segala sesuatu yang melenceng dari jalan kebenaran. Ini suci hatinya sudah tersingkirkan. Contohnya, Mbak ya, aku mau mencuri misalnya, atau aku yang mungkin yang disebutkan korupsi, atau aku mau nyeleweng misalnya. Ini suci hatinya sudah hilang, sudah tidak suci lagi hatinya, sudah melenceng, sudah ya. Nah, sebagai yang tadi kalau boleh saya sebutkan, seorang koruptor ini adalah sudah mengabaikan suci hati dan sudah tidak dilandasi hati nurani yang sebenarnya, sehingga mengesampingkan rasa malunya, Mbak. Sudah tidak ada rasa malu, ya Pak ya. Seringkali saya lihat di TV itu yang tertangkap KPK itu malah tertawa-tawa. Ya, merasa menjadi artis mungkin, Pak. Artis KPK. Lah itu ya bagaimana sekarang orang yang tidak suci hatinya, kemudian juga tidak merasa ada satu rasa malu untuk mempertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri maupun kepada publik. Ya, orang-orangnya seperti itu, bagaimana kita menilainya? Padahal sebagai apapun ya, apalagi sebagai pejabat negara atau sebagai hakim malah mungkin, ataupun sebagai orang awam sekalipun, kalau tidak mempunyai perasaan malu atau suci hatinya, ya wis, ada satu ayat di dalam agama saya bahwa ada tidak menambah, tidak ada tidak terkurangi. Ada tidak menambah, tidak ada tidak terkurangi. Iya. Jelas, Mbak? Enggak, Pak. Maksudnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu konteksnya seperti apa? Sekarang seseorang ini kalau ada, ya, ini harus mempunyai nilai-nilai pertambahan yang bagus, yang positif.
Kalau seseorang ini dalam masa hidupnya tidak mempunyai satu nilai-nilai yang positif, yang bisa mempunyai satu perubahan kepada lingkungannya yang baik, itu sama dengan tidak terkurangi. Tidak terkurangi tadi apa, Mbak? Contohnya wis gampang. Presiden yang disayang oleh rakyatnya tidak ada, merasa kekurangan kan, Pak? Merasa kehilangan kan? Betul. Kalau presidennya tidak disukai oleh rakyat, presidennya meninggal, rakyatnya tidak merasa terkurangi. Betul. Iya. Ya. Iya. Maka itulah, jadilah manusia pada saat ada bisa memberikan nilai-nilai tambah kebaikan atau apapun yang sifatnya positif kepada sekitarnya, kepada bahkan kalau bisa sampai yang terbesar adalah ke negaranya. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai kontribusi yang positif pada, ojo sampai menjadi manusia yang tidak ada, tidak terkurangi tadi. Iya. Itulah. Ya, Pak. Minimal seperti itu, Mbak. Iya. Ya. Jadi ada satu ayat di Mbing Chu berkata, orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu. Tidak boleh tidak tahu malu, dan malu tidak bila tidak tahu. Menjadi orang tidak tahu Malu. menanggung malu sangat penting sebagai manusia seutuhnya untuk tahu suci hati dan rendah dan rasa malu. Bila tidak apa bedanya dengan seorang dengan hewan. Seekor hewan. Seekor hewan. Jadi itu adalah mengenai yang terakhir ya, yang ke-8 ya Bapak ya. Iya. Tahu malu. Jadi sudah banyak sekali di dalam potongan-potongan ayat tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang ya orang-orang saat ini harus ini benar-benar menerapkan 8 kebajikan ini, karena ini realistis dengan kehidupan kita. Walaupun mungkin bukan beragama Konghucu, tidak ada salahnya untuk menerapkan 8 kebajikan ini ya Bapak ya. Menurut versi saya, Mbak ya. Iya. Acaranya Konghucu ini menurut versi saya ini sangat-sangat realistis. Iya, realistis. Saya juga membaca dari 8 ini, ternyata oh memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentang 8 kebajikan yang tentunya semua orang harus memiliki, entah itu dari agama Islam atau Muslim, Kristen, Katolik, dan semuanya seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang 8 kebajikan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Saya tadi di segmen sebelumnya menganggap bahwa 8 ajaran atau 8 kebajikan ini adalah luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena ternyata realistis sekali dengan kehidupan kita saat ini mengenai laku bakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila, kebenaran, kemudian suci hati, dan tahu malu. Luar biasa Bapak. Ya, 8 kebajikan ini adalah, saya bisa dikatakan ini pondasi kita hidup di dalam masyarakat. Iya. Ya, tentang 8 Human kebajikan. relation-nya Iya. ya lepas dari itu. Iya, betul Bapak. Ternyata memang ini yang kita cari selama ini, 8 kebajikan ini yang harusnya memang dimiliki oleh semua orang. Seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak, saya masih ada beberapa pertanyaan yang mewakili pemirsa mungkin di rumah begitu, mengenai seberapa penting ajaran 8 kebajikan ini di dalam konteks agama Konghucu begitu Bapak? 8 kebajikan yang saya sebutkan tadi, yang saya uraikan, seperti Mbak Heni juga mengatakan bahwa ini merupakan satu pegangan dalam kehidupan. Betul. Kalau salah satu aja dari 8 itu tidak kita ambil, tidak kita patuhi, contohnya kita tidak berbakti misalnya, sudah percuma. Alah, kamu ngomong doang, kamu sama orang tua aja. Contohnya
Kamu ngempang duitnya orang, tidak dapat dipercaya, wis percuma. Jadi 8 kebajikan ini sangat-sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari secara konsisten. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Ya, suatu saat orang itu dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya usia, orang ini akan berat. Kalau asalkan orang itu mau membina diri, akan menjadikan dia lebih bijaksana. Dengan dia mau membina diri lebih bijaksana tadi, dia akan memperbaiki dari kekurangan yang ada di dalam 8 kebajikan tadi itu untuk memperbaiki. Akhirnya selalu setiap hari harus lebih baik, setiap hari harus lebih baik. Dengan kata-kata filosof dari Nabi Kungzi adalah begini, Mbak. Kalau saya setiap hari saya tuh memperbaiki satu kesalahan atau memperbaiki satu sifat kekurangan saya, satu hari saya perbaiki satu tahun saya memperbaiki berapa, Mbak? 365 kebaikan. Ya. Ini kata-kata filosofis sebetulnya. Ya. Sedangkan mbaknya usianya masih relatif muda. Masih berapa puluh tahun ini, kalau setiap hari mbaknya mulai sekarang, kalau mulai mau memperbaiki, membina diri dari 1 atau 2 kebaikan setiap hari, berapa nanti kebaikan yang akan mbak peroleh dari perjalanan ini? Luar biasa, tidak terhitung, Pak. Nah, maka itulah, jadi kebaikan 8 kebajikan ini tidak bisa lepas, Mbak. Semua keterkaitan, semua harus dibina semua bareng-bareng. Iya. Berkesinambungan, jangan kadang melakukan, kadang enggak, putus-putus gitu loh, Pak. Nah, mungkin mbaknya sebutkan seperti itu tadi. Kalau mungkin ya, hari ini saya berbuat baik, besok aku mencuri. Itu namanya iya. Besok aku mencuri. Lah, bagi agama Konghucu tidak ada tempat untuk minta pengampunan dosa, tidak ada. Tidak ada, betul. Ya, tidak ada. Jadi kalau sudah tahu bahwa mencuri itu adalah tidak baik, ya jangan dilakukan. Manusia boleh melakukan kesalahan sekali ya. Maksudnya pengertian sekali itu, iya, aku ternyata terbentur dengan melakukan yang seperti ini, berarti aku salah. Ojo sampai diusahakan untuk terulang. Kalau melakukan kesalahan yang terulang ini adalah benar-benar salah. Ini menurut ajaran kami seperti itu. Jadi memang ini ya, Pak, 8 kebajikan ini kalau ditanya seberapa penting sekali untuk menjadi pegangan hidup kita di dalam hidup masyarakat. Padahal menurut saya ajaran agama Konghucu ini simpel sekali. Simpel, ya. Tapi untuk melaksanakannya setengah mati. Contoh yang paling gampang ya, Pak ya. Apa yang diri kita tidak senangi, jangan kita berikan pada lain orang. Ini aja loh, untuk menerapkan ini aja, satu itu aja. Tidak mudah, Mbak. Betul, Pak. Iya. Itu adalah mengenai 8 kebajikan. Kemudian penerapan 8 kebajikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya untuk Pak Halim sendiri kepada masyarakat seperti apa, Pak? Saya berharap untuk ke semua pemirsa yang ada dimanapun, cobalah pengertiannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sibuk dengan mencari nafkah. Ekonomi, ya. Ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, untuk selalu mawas diri, untuk selalu eling kepada istilahnya mungkin Tuhan yang sebagai Maha Pencipta, karena firman-Nya tadi itu kita dibekali watak sejati, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Ini setiap manusia ada memangnya. Ini tidak melihat agama apapun. Betul. Ini yang sudah dibekali tadi itu, saya ulang, cinta kasih, kebenaran,
kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Jalankan ini aja. Cinta kasih, apa Pak? Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dapat dipercaya. 5 ini. 5. Ya, ini melakukan hal ini aja dengan eling, dengan penuh kesadaran, semuanya pasti akan berjalan jauh lebih baik. Ya, itu untuk semua pemirsa, karena punya watak sejati dari Sang Pencipta sudah dibekali itu semua. Jadi penerapannya ya silahkan untuk dilihat sendiri apa nanti manfaatnya untuk kehidupan kita, begitu mungkin ya Pak ya? Iya, jadi saya rasa semua agama mengajarkan kebaikan semua. Betul, Cuman betul. yang penting itu bahwa apakah telah disadari oleh setiap insan bahwa watak sejati itu sudah dipunyai, itu sudah dikembangkan atau enggak gitu Mbak? Iya Pak, betul. Iya. Jadi memang kenapa kok ini tidak diterapkan, karena mungkin tidak ada kesadaran. Nah, mungkin belum tahu. Belum tahu, ya, iya. karena bahwa watak sejati ini setiap orang pasti ada. Pasti. Pak, Ya. sebenarnya ini kan dimiliki oleh semua orang ya Pak ya? Loh, iya. Iya. Loh, itu sudah merocot, itu sudah Iya, dipunyai, sudah punya itu. Yang kadang orang tidak menyadarinya kan karena apa ya? Ya, mungkin tidak sadar tentang betapa pentingnya ini, begitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir saya sebelum nanti Bapak bisa sampaikan closing statement-nya. Jadi, bagaimana hubungan antara 8 kebajikan ini dengan toleransi antar umat beragama, khususnya Konghucu dengan antar umat beragama? Bicara masalah toleransi, ya. Toleransi ini ujung-ujungnya kan kita melihat toleransi ini terjadi karena adanya beda suku, budaya, beda agama, beda ras, beda bahasa mungkin ya. Jadi akibatnya ada kata-kata toleransi ini untuk menyelaraskan antara perbedaannya tadi itu. Iya. Iya. Iya, menyelaraskan, betul. Aku sekarang minta Mbak. Aku tak minta jadi lahir dari suku orang Yahudi. Iso Mbak? Mboten Pak. Iya. Ya. Itu. Jadi karena kita tidak bisa minta, kita dilahirkan ini karena firman dari Tuhan. Kita terima. Iya. Terima apa adanya. Rumput aja macamnya banyak. Iya. Ayam macamnya banyak, pohon macamnya banyak. Dia manusia macamnya banyak. Ya ini memang karunia dari Tuhan. Tuhan, betul. Berbeda-beda. Nah, toleransi antar umat beragama yang kita ambil salah satu contoh yang paling sederhana di kelenteng Ing An Kiong Kota Malang ini ada 3 ajaran. Ada Konfusianisme, Taoisme. Buddhisme, sama Taoisme. Kalau kita tidak bisa toleransi antara 3 ini, mana bisa kita hidup dalam satu atap? Iya, betul Pak. Ya. Iya. Ini yang kita bicarakan masalah agama antara di dalam satu kelenteng ini sendiri. Iya. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Betul. Cuman mungkin oknum-oknum lah. Saya tidak bilang oknum yang di luar dari kelenteng ini jelek semua. Atau saya tidak mengatakan dari oknum yang ada di dalam kelenteng ini baik semua. Semua itu tergantung oknumnya. Iya. Ya. Lah, terhadap oknum-oknum yang dirasa memangnya itu tidak bisa mentolerir terhadap yang lain, kita wajib untuk mengingatkan. Iya. Betul Pak. Ya. Jadi agama Konghucu ini sangat-sangat toleransi, sangat-sangat tidak membedakan, sangat-sangat tidak, merasa eksklusif. Nah, Iya. ya, mungkin memang ajaran agama Konghucu ini kalau boleh saya sebut di Kota Malang ini minor dari yang minor. Iya. Ya,
Tapi mungkin kalau di daerah Jawa Barat, di Depok sana itu sudah lumayan, Mbak. Ya. Di sana banyak. Dan bahkan orang Indonesia asli katakanlah itu banyak sekali yang memeluk agama Konghucu di sana. Ya. Jadi memang karena ya berbeda daerah, mungkin juga berbeda pola penanganannya, pola kehidupannya ya. Jadi itu mungkin bisa menjadikan satu. Jadi kembali lagi masalah toleransi, bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama harus kita hormati, yang sama-sama harus kita sebut sebagai saudara. Karena di dalam salah satu ayat ini juga disebutkan bahwa di 4 penjuru samudra semua adalah saudara. Ya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu sekaligus untuk closing statement ya Pak ya, karena mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Iya, mohon maaf Bapak, waktu kita sangat terbatas. Jadi itu bisa dikatakan sebagai closing statement dari Pak Halim untuk menutup perjumpaan kita bersama dengan pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Nah baik Pak Halim, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya bersama saya di sini untuk membahas tentang 8 kebajikan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak terasa pemirsa sudah 1 jam saya menemani Anda. Kini tiba waktunya saya bersama dengan narasumber Bapak Halim dan juga kru Dama TV yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dama TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan sampai jumpa.